Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita masing-masing yang bersama-sama pada saat ini. Puji syukur berkat yang telah Tuhan nyata diberikan bagi kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mulahkan renungan kami pada saat ini dengan doa. Berkati kami, berikan kami akal pikiran yang baik, dapat mengerti setiap firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Undang-undang orang-orang Media dan Persia. Di dalam Daniel 6 ayat 14. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Orang-orang Media dan Persia mempunyai adat-adat yang sangat aneh, yang tidak dapat diubah bahkan oleh raja itu sendiri. Kebanyakan bangsa pada masa itu adalah tertakluk kepada ragam raja yang tentu tidak menentu yang boleh mengubah undang-undangnya bila-bila saja menurut keinginannya. Mungkin untuk mengimbang balas sifat raja-raja yang begitu mudah berubah-ubah, Undang-undang Media Persia tidak boleh diubah. Setelah undang-undang ditulis, undang-undang tersebut akan kekal dan raja harus mematuhi undang-undang itu sama seperti orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pastinya kita sering mengikut peraturan, undang-undang, dan seringkali kita akan mematuhi setiap peraturan undang-undang yang diberikan. Jadi itulah yang terjadi kepada bangsa-bangsa saat pemerintahan Media Persia. Orang-orang yang berkomplot menentang Daniel mengerti betapa raja mengasihi dia sebagai seorang pembantu di raja, dan mereka dengan penuh berhati-hati merancang plot perjalanan rancangan mereka untuk bukan saja memerangkap Daniel, tetapi juga raja. Sebaik saja mereka melihat Daniel membuka tingkapnya dan berdoa kepada orang lain selain raja, mereka berlari sepantas yang mungkin, lalu melaporkan pelanggaran yang membawa maut itu kepada raja yang sungguh terkejut. Walaupun raja melihat serta-merta akan perangkap yang teliti ini yang telah dipasang, dan raja mencoba sedaya upaya untuk menghentikan hukuman mati, namun tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Undang-undang tidak boleh diubah, dan Daniel harus masuk ke gua singa yang sedang kelaparan, yang pasti belum diberi makan. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, gua malang itu, raja pergi ke bilik tidur di raja, di mana mungkin Nebukadnezar juga pernah melalui masalahnya di sana. Jadi Alkitab memberitahu kita pada saat ini. Alkitab memberitahu raja tidak mempunyai selera untuk menikmati makan malam maupun hiburan malamnya. Saya pikir boleh dikatakan jika kita melihat kembali pada cerita ini, Daniel mungkin mempunyai satu malam yang sangat damai dalam gua singa berbanding dengan raja di atas katil mewahnya. Apabila kita membaca kisah daripada Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, pastinya kita ketahui bahwa singa ini binatang yang buas. Pastinya dia saat kelaparan melihat daging yang enak, dia mau makan. Tetapi Daniel, karena doanya yang setia kepada Tuhan, karena Daniel yang setia kepada Tuhan setiap saat, maka apa yang dibuat saat Daniel berdoa? Tuhan mengirimkan malaikat melindungi Daniel. Sehingga apa yang dibuat? Singa yang begitu lapar pun menjadi jinak. Saudara-saudara, ini mengajar kita bahwa satu pelajaran yang begitu hebat. Bagi umat percaya yang setia kepada Tuhan, kedamaian tidak seharusnya bergantung pada keadaan luaran, tetapi pada hubungan kita dengan janji Yesus yang berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Inilah yang terjadi kepada Daniel. Damai sejahtera
kebaikan, ketenangan, kesenangan, semuanya Daniel terima karena kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita pada saat ini, mari kita melihat kembali bagaimana Daniel yang setia kepada Tuhan. Pastinya kita juga boleh melakukan hal yang sama. Kita setia kepada Tuhan, setia sepanjang kehidupan kita agar kita terus melihat mujizat yang Tuhan berikan. Kiranya kita diberkati dengan renungan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, kami sudah selesai mendengar firman-Mu tentang Daniel. Walaupun banyak undang-undang di dunia, tapi Daniel tidak mengikut untuk menyembah pada raja. Yang dia sembah hanya Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan dia kesenangan, Tuhan yang menjaga dia. Saat ini kami juga ingin melihat dalam kehidupan kami untuk menyembah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk berhadapan dunia ini. Terima kasih Tuhan menyertai kami hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.